Sama dia, kuburannya si Elena dibongkar, ya kan, digali gitu, terus jasadnya diambil, ditaruhlah di kereta itu, lalu dibawa pulang. Halo, balik lagi sama aku Doi Cisandea. Ntar dulu, sebelum aku mulai aku mau ngomong dulu. Kalau nanti sepanjang video kalian mendengar ada suara tak-tok, cetek, mohon dimaklumi karena tetangga saya sedang renovasi rumah. Kalau kedengeran ya mohon maklum, kalau nggak kedengeran ya bersyukurlah ya. Nih sebelumnya kalian kalau punya cemilan mending kalian ambil dulu cemilan kalian ya, kalian siapkan dulu makanannya, minumannya, baru kalian duduk manis dengerin cerita ini karena kayaknya durasinya lumayan lama. Baiklah jadi di video ini cerita yang mau aku ceritakan ke kalian ini adalah cerita kasus kriminal yang sebenarnya ini tuh ada horornya juga. Jadi ini adalah kasusnya Karl Tanzler. Kita sebutnya Tanzler aja lah ya biar nggak terlalu susah gitu, karena kadang mulutnya suka kayak kebalik-balik gitu kan nyebut nama orang. Yang mana si Tanzler ini adalah seorang dokter tapi dia ini gila. Nah gilanya kenapa? Karena dulu Tanzler ini pernah mencintai seorang wanita yang mana wanita ini adalah pasiennya sendiri. Tapi sayangnya sebelum dia bisa atau mampu menikahi wanita tersebut, wanita itu sudah meninggal. Nah titik gilanya adalah saking dia cintanya dengan wanita ini, saking dia terobsesinya dengan wanita ini, dia itu sampai sangat-sangat ingin hidup dengan wanita itu dengan wujud yang sudah menjadi mayat. Jadi kalian paham kan maksudnya? Dia bongkar si kuburan wanita itu, dia ambil mayatnya, dibawa pulang sama dia, dan ya udah sama dia tuh kayak didandanin bener-bener kayak wanita seutuhnya supaya buat nemenin dia di rumahnya. Jadi yaudahlah, kalau kalian mau tahu cerita lengkapnya gimana bisa Tanzler ini melakukan hal gila seperti itu, kalian stay tune di sini ya, jangan kemana-mana. Oke, jadi dokter ini bernama Karl Tanzler. Dia lahir di Dresden, Jerman di tanggal 8 Februari tahun 1877. Berarti kalau sekarang harusnya dia umurnya berapa? Gak usah dihitung. Dokter ini sebenarnya sudah menikah. Dia punya satu istri, ya satu lah istrinya, istrinya 10. Satu istri dan 2 orang anak, tapi anak yang satunya meninggal, jadi anaknya tinggal 1. Dia nikah di tahun 1920-an. Awalnya Tanzler ini kerja sebagai dokter perang gitu di Jerman. Dan bisa dibilang pamornya cukup bersinar. Ya dokter terkenal lah gitu. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Amerika dan meninggalkan keluarganya di sana di tahun 1926. Lalu di tahun 1927-nya, Tanzler ini mengambil pekerjaan di rumah sakit kelautan di Amerika Serikat di Florida. Amerika Serikat. Tadi kayaknya saya ngomongnya Amerika Serikat. Kok jadi cedal? Amerika Serikat. Dia di sana itu sebagai dokter ahli mikrobiologi dan juga bakteriologi. Selain itu dia juga adalah ahli radiologi ternama. Jadi sebenarnya kayak Tanzler ini memang pamornya bagus gitu, itu pinter. Cuman gara-gara cewek satu jadi buyan. Si Tanzler ini mengaku bahwa dulu dia pas masih anak-anak, dia tuh pernah yang namanya datang ke tempat yang sakral gitu di Jerman dan mengaku pernah bertemu dengan sosok yang bisa dibilang itu adalah sosok leluhur. Nah, si sosok leluhur itu mengatakan kalau si Tanzler itu suatu hari nanti akan menemukan cinta sejatinya. Dan katanya juga ciri-ciri wanita cinta sejatinya Tanzler itu adalah wanita yang memiliki rambut panjang bergelombang yang eksotis, cantik. Cuman ya tidak tahu apakah yang dilihat Tanzler itu memang beneran leluhur, apa memang dia itu cuma halu aja, aku nggak paham juga cuy. Tapi sayangnya wanita yang dimaksud sama leluhur tadi itu bukan istrinya Tanzler, karena istrinya Tanzler itu rambutnya pirang. Ya sudah, itu kita skip lah ya, karena kan Tanzler sudah dewasa, jadi itu pas dia masih kanak-kanak. Nah kita mulai nih masuk ke cerita si Tanzler ini ketemu sama si cewek yang dia sangat obsesikan. Nah di tahun 1930-nya, Tanzler ini pernah dapat pasien seorang wanita yang mengidap penyakit TBC. Wanita tersebut bernama Maria Elena Milagro de Hoyos. Oh benar.
Kita takut salah nyebut. Jadi kita nyontek dikit nggak apa-apa ya. Dia ini kelahiran tahun 1909. Jadi kalau sama Taylor umurnya berapa? Hitung sendiri. Hitunglah, kalian buka kalkulator, hitung sendiri. Berarti kalau sama Taylor itu beda umurnya 32 tahun. Jauh kan? Ya iya, Elena masih muda, Taylor udah tua. Dan kebetulan si Elena ini orang sana, jadi memang rumah dia tuh nggak jauh lah dari tempat si Taylor itu praktek. Dan ternyata usut punya usut, keluarga Elena ini adalah keluarga kaya raya yang terpandang. Soalnya ayahnya itu adalah pembuat cerutu. Kalian tahu cerutu nggak? Cerutu itu rokok yang zaman dulu, bentuknya itu lebih besar ukurannya dan juga harganya lebih mahal. Biasanya sih yang beli rokok-rokok macamnya itu orang-orang kaya. Ya bisa dibilang pamor keluarganya Elena ini ya, boleh lah gitu. Siapa sih yang gak kenal bapaknya Elena? Kecuali aku gak kenal siapa bapaknya Elena. Tapi asal kalian tahu, sebenarnya si Elena ini sudah menikah sama, siapa sih nama lakinya? Si Louis Mesa di tahun 1926. Tapi nggak lama mereka cerai. Kenapa? Kepo ya, urusan orang mau tahu aja. Oke. Nggak bercanda. Sebenarnya alasan cerainya tuh nggak diketahui ya, karena itu kan urusan mereka, rumah tangga mereka, kita ngapain tahu juga gitu kan. Tapi semenjak mereka cerai, mantan suaminya dia tuh pindah ke Miami. Dan ternyata si mantan suaminya ini menceraikan si Elena pada saat Elena itu setelah keguguran. Ditambah juga kondisinya Elena tuh lagi sakit gitu loh. Jadi ya parah kan, harusnya kan dengan kondisi dia seperti itu ya mantan suaminya temenin lah, dimana dia lagi terpuruk gitu, dihibur kayak ditemenin, diurusin. Lah dia mah dicerain gimana sih lu mantan suami Elena? Nah karena Elena tuh sakit, akhirnya dia mau gak mau rajin check up kan ke rumah sakit di tempatnya Taylor. Jadi waktu itu kondisinya si Elena ini ditemenin lah sama ibunya ke rumah sakit ya kan. Setelah beres daftar gitu kan, si Elenanya di resepsionis. Administrasi birokrasi selesai gitu ya. Nah, kenapa kita ketawa sih? Pokoknya intinya pas waktu itu setelah si Elena selesai daftar gitu ya. Nah sama si staff-staff yang ada di rumah sakit tuh dipanggil lah dokter Taylor ini buat nanganin si Elena. Kalian tau gak, begitu dia datang gitu kan nyamperin si Elena, langsung dia. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Kalian tau lah lagu-lagu itu kan pasti dipakai kalau orang yang udah sangat-sangat kayak gitu. Jadi kalau ngeliat tuh kayak kagum, terpesona, kesemsem gitulah. Saking Elena tuh cantik banget. Karena satu hal yang harus kalian tahu, Elena ini sebenarnya primadona kampung. Terkenal dia tuh paling cantik di sana. Wanita paling kayak ya siapa sih cowok yang gak mau sama Elena gitu loh. Ya lihat aja nih fotonya, cantik kan? Cantik kali malah. Lalu, kalian ingat kan tadi yang aku bilang Taylor itu ketemu leluhur tadi, yang tadi. Ketika ciri-ciri itu dia ingat, lalu dia ngeliat ke arahnya Elena, yang mana Elena itu adalah mempunyai ciri-ciri yang sama persis dengan apa yang diomongin sama leluhurnya itu tadi. Dia langsung yakin bahwa, oh ini cinta sejati gue nih yang kata leluhur gue dulu tuh. Jadi apa kesimpulannya? Taylor beranggapan bahwa Elena ini adalah cinta sejatinya. Ya udah, karena dia sudah yakin gitu kan dengan Elena ini adalah cinta sejati yang dimaksud sama leluhurnya itu tadi, ya udah sama dia berusaha gimana caranya, gue harus dapetin si Elena, gue gak mau tahu. Pokoknya walaupun kita terhalang umur yang sangat jauh terpaut, kita harus bisa bersatu. Gak sih, lebih tepatnya dia sih yang memaksakan diri ya untuk bersatu dengan Elena. Elena yang biasa aja. Disinilah usahanya Taylor dimulai, usaha untuk mendapatkan hatinya Elena. Elena mah lagu MCR. Jadi gini, Elena ini kan didiagnosis mengidap penyakit TBC ya kan, seperti yang aku bilang di awal tadi. Yang mana penyakit ini tuh memang penyakit yang parah. Dan si Taylor ini selaku dokter, dia sangat amat paham kalau kesempatan Elena untuk sembuh itu kecil kemungkinan. Tapi namanya orang sudah cinta, sudah sangat terobsesi gitu ya, apapun akan dilakukan walaupun itu kesempatan kecil sekalipun. Walaupun itu kayak cuman kayak, aduh Elena tapi lu tuh kayak kesempatan lu tuh kayak cuma dikit. Enggak, dia akan berusaha gimana caranya Elena tuh harus sembuh
Nah, Elena tuh kan sempat dirawat tuh di rumah sakit kan selama beberapa hari gitu. Dan akhirnya setelah dia diperbolehkan pulang, ya dia dirawat di rumah gitu. Jadi kayak rawat jalan. Walaupun dia dirawat di rumah, kalian jangan salah. Justru usahanya Taylor ini makin kenceng. Perjuangan Taylor nih. Kalian harus dengar perjuangan Taylor ya. Jadi kalian tahu nggak, Taylor itu ya bela-belain bolak-balik ke rumah sakit, ke rumah Elena, ke rumah sakit, ke rumah Elena, hanya untuk ngecek keadaannya Elena sambil bawa alat medis Sinar X dan juga peralatan listrik dari rumah sakit. Dan juga Elena ini dikasih obat yang paling mahal. Pokoknya kayak udah, kamu nggak usah mikirin biaya berobat. Aku yang akan bayar dan menanggung semua pengobatanmu, Elena, gitu. What? Mau gimana pun obatmu, mau semahal apapun dia akan aku bayarkan. Kamu tinggal terima jadi aja, nggak usah pusing mikirin obat-obat mahal, nggak usah. Jadi memang iya, semua biaya pengobatan, semua biaya obat-obatannya Elena pun itu ditanggung sama Taylor. Jadi keluarganya dia itu nggak sama sekali ngeluarin duit. Kayak kurang apa coba Taylor? Kurang baik apa Taylor sama lu, Elena? Nah, selain itu juga si Taylor ini setiap ke rumahnya Elena itu nggak cuma bawa alat medis Sinar X yang segede-gede gaban gitu, enggak gitu loh. Dia juga bawa kayak makanan, perhiasan, bawa bunga juga gitu loh. Ya namanya orang lagi jatuh cinta gimana sih ya kan. Dan bahkan si Taylor ini juga pernah menyatakan cintanya ke Elena. Tapi ya Elenanya tuh kayak cuman ya makasih gitu, kayak menghargai aja gitu, kayak oh dibawain ini, oh ya makasih, ditanggung biaya pengobatannya, oh ya makasih gitu. Dia tuh sebenarnya nggak cinta sama Taylor ya, iya lebih ada umur jauh. Mana sih? Tapi walaupun si Taylor nih udah ditolak halus gitu ya sama si Elena, dia tuh nggak menyerah gitu aja. Nggak lanjut tiba-tiba, oh udah nggak di ini dah sama Elena, ya udahlah gue nggak bawain lagi gitu. Kagak, kata siapa? Justru dia tuh tetap berusaha gitu loh. Dia berusaha keras gimana caranya supaya Elena ini tetap bisa sembuh. Soalnya dia tuh pengen banget menikah sama si Elena ini. Tapi ya apalah daya, walaupun usaha Taylor tuh udah sekeras apapun, si Elenanya nggak bisa selamat. Jadi Elena tuh meninggal di tahun 1931 di rumah keluarganya. Bahkan nih, saking Taylor ini cinta mati sama si Elena, semua biaya pemakamannya Elena itu yang nanggung ya Taylor. Taylor nih pinter juga ya cari muka sama ini orang tuanya Elena ya, bisa kali gitu dia kayak kepikiran kayak udah saya saja yang mengurus semua untuk Helena, kalian diam saja. Malah si Taylor ini meminta petugas pemakaman untuk membuatkan Helena itu kayak mausoleum maksudnya. Jadi mausoleum tuh kayak pemakaman yang ukurannya besar tapi yang bagus punya itu loh, Ce. Ya walau gimana pun jelas lah Taylor itu sedih banget terpuruk sekali dengan kepergiannya Helena. Ya karena dia maksudnya kayak udah usaha sekeras itu tapi tetap nggak bisa menyelamatkan Elena. Ditambah dia juga nggak bisa menikahinya ya kan. Jadi kayak patah hati terburuk dia lah selama hidup kali ya. Iyalah. Jadi tiap hari, tiap malam, tiap detik, tiap menit dia tuh selalu kepikiran si Elena. Padahal kan Taylor ini kan masih punya istri kan. Belum cerai loh mereka itu. Cuman Taylornya kok nggak nyadar, nggak tahu diri gitu. Maksudnya dia udah merantau ke Amerika, dia ninggalin bininya di sana, bininya juga nggak diceraiin, tapi dia malah jatuh cinta sama wanita lain. Gimana ceritanya coba? Nah si Taylor ini selama 2 tahun gitu ya, 2 tahun full, itu dia setiap hari, setiap malam itu selalu datang ke makamnya Elena. Gak pernah absen, gak pernah izin 1 hari pun gak pernah. Selalu. Nah, aku gak tahu ya, apakah Taylor ini memang dia punya delusional, halusinasi apa gimana gitu ya. Soalnya kata si Taylor ya, setiap dia nih ke makamnya Elena, dia tuh selalu mendengarkan suara Elena di sana itu kayak lagi nyanyi lagu Spanyol dan meminta si Taylor ini untuk membawa dia ke rumahnya Taylor. Nah, saya nggak kalian? Taylor nih datang ke pemakamannya Elena, terus tiba-tiba dia denger nih suara Elena lagi nyanyi gitu kan. Terus seakan-akan si suara Elena ini minta kalau Taylor bawa aku pulang ke rumahmu, ayo Taylor gitu.
gitu. Kayaknya Tenzler ini udah terlalu terobsesi, udah terlalu depresi, terlalu frustasi, sehingganya dia tuh halusinasinya tuh udah semakin parah gitu loh. Entah dia kesambet apaan, dia punya pikiran kalau dia mau bawa pulang jasadnya si Elena ke rumahnya. Dan kalian kira itu hanya sebatas pikiran dia saja? Tidak, teman-teman, kanca-kancaku sekalian yang sehat dan berbahagia, dia benar-benar melakukannya. Ini ceritanya nih, aku ceritain ya gimana kronologi si Tenzler nih bisa bawa pulang si jasadnya Elena. Waktu di bulan April tahun 1933 nih ceritanya, malam-malam si Tenzler ini diem-diem mengendap-endap gitu ya masuk ke kuburannya Elena sambil bawa kereta yang buat ngangkut semen itu loh, Cek. Kalian tahu kan yang didorong-dorong yang warnanya merah. Nah itu sama dia kuburannya si Elena dibongkar ya kan, digali gitu, terus jasadnya diambil, ditaruhlah di kereta itu lalu dibawa pulang. Cuman kalau ditanya emang nggak ada petugas pemakaman yang jaga, kok bisa mereka kecolongan gitu, nah itu nggak tahu. Saya jujur agak berpikir negatif ya soal Tenzler ya, takutnya kayak dia udah tutup mulut ya lo gitu. Nah selama 2 tahun Elena dimakamkan, pastikan bentuk jasadnya itu udah nggak utuh lagi kan, ya kan Ce? Nah si Tenzler ini nggak mau melihat keadaan jasadnya Elena yang sudah seperti itu. Dia pengennya jasadnya Elena itu ya utuh gitu loh, kayak seperti semula. Mana bisa lah. Kata siapa? Bisa lah sama Tenzler. Bisa. Bisa gila. Akhirnya sama si Tenzler jasadnya si Elena itu beneran diperbaikin. Jadi kayak tulang-tulangnya si jasadnya Elena itu kan udah pada lepas-lepas gitu kan. Nah sama dia disambung-sambungin, dipasang-pasangin. Udah disambungin gitu sama dia diikatlah pakai kawat piano. Jadi biar semuanya nyatu gitu loh. Nah terus matanya si Elena yang sebenarnya udah nggak ada, bolong gitu ya. Aduh kita ngebayangin aja merinding gitu loh. Kayak Tenzler apalagi depan mata dia, gimana sih? Sama dia dipasang kayak mata kaca gitu, jadi mata buatan dia sendiri itu. Abis itu karena kulitnya si Elena juga udah membusuk, sama Tenzler itu diganti pakai kain sutra yang dibasahin pakai lilin dan plesteran Paris. Terus sama dia dikasih juga kayak desinfektan parfum, pengawet yang banyak-banyak kali biar bentuknya itu utuh gitu, lebih awet, sekaligus untuk menutupi bau busuk. Duh Elena, kasihan kali kau. Lalu di bagian rambutnya Elena itu dikasih wig. Dan plot twistnya adalah wig yang dipakaikan di Elena itu sebenarnya adalah rambut aslinya Elena yang dulu rontok. Dan dia dapet rambutnya Elena itu dari emaknya Elena. Nah di bagian badan pasti kan kopong ya kan. Nah sama dia tuh dikasih kayak kain, jadi disumpulin kain gitu biar berisi gitu kan badannya, kesannya. Terus dia juga mendandani jasadnya Elena, dipakein makeup, dipakein perhiasan, sarung tangan, dan udah kayak gitu jasadnya ditaruh di tempat tidurnya Tenzler. Buat apa ya? Buat menemani Tenzler tidur lah, buat apa lagi? Dan setelah jasadnya si Elena selesai dirakit ya, kalian tahu apa setelahnya? Ya udah buat nemenin dia tidur, nemenin dia makan, nemenin dia ngopi, nemenin dia nongki di rumah gitu kan. Jadi kesannya dia seperti punya istri. Padahal kan si Tenzler itu masih punya istri loh. Kenapa dia tuh nggak telepon istrinya terus bilang kayak, sayang, kau kesini lah temani aku gitu. Aku kesepian gitu, nggak ada teman. Ya udah datang lah istrinya. Itu baru beneran istri, manusia jelas gitu lah. Ini tidur bareng, makan bareng, ngopi bareng, ngobrol bareng, bahkan dia juga mengajak si jasadnya Elena tuh berdansa. Kegilaannya Tenzler udah di luar nggak sehat sih, otaknya udah rusak. Dan ini dilakukan sama dia selama 7 tahun. Jadi jasadnya Elena tuh sudah bersama dia selama 7 tahun. Bayangin 7 tahun hidup dengan. Tapi untungnya kelakuan gak benernya dia ini ketahuan juga. Karena entah dari mana gosip-gosip itu mulai beredar kalau yaitu yang soal si Tenzler itu selama itu hidup bersama jasadnya si Elena. Siapa tahu kan pas Tenzler lagi dansa gitu kan sama si jasadnya Elena gitu. Nah, terus tiba-tiba tetangganya lewat gitu kan habis beli sayur apa gimana, beli ikan gitu kan, terus kayak, hah? Tenzler ngapain lu dansa-dansa sama siapa lu? Kan siapa tahu kan kayak gitu kan, makanya tersebarlah. Bu,
ini nih si Taylor udah gila nih sama jasadnya Elena, karena kan mereka taunya Taylor nih tinggalnya sendiri. Nah, gosip yang menyebar ini akhirnya sampailah ke telinganya si saudaranya Elena. Awalnya dia denger gosip tuh kayak nggak mungkin lah, masa Taylor kayak gitu, aneh banget gitu, kayak dia denial lah pada awalnya. Karena menurut saudaranya Taylor nih kayak anaknya tuh baik gitu kan, kayak nggak mungkin lah Taylor tuh kayak gitu, dia tuh anaknya baik gitu kan, suka menolong, rajin menabung gitu-gitu. Wow. Kata siapa Taylor rajin menabung? Boros dia yang ada tuh. Beliin Elena perhiasan, bunga, bawain apalagi makanan, biayain obat-obatnya Elena, menabung dari mana? Tapi karena gosip itu terus menyebar kemana-mana, akhirnya saudaranya Elena ini mencoba untuk nyamperlah ke rumahnya Taylor, kayak cobalah aku ke rumah dia dulu nih, bener apa enggak gitu apa yang diomong-ngomongin sama si tetangga-tetangga inilah. Pusing kali aku tiap hari denger gosipnya AIWO. Datanglah saudaranya si Elena tuh kan ke rumahnya Taylor gitu. Pas saudaranya udah sampai di depan rumahnya Taylor, terus dia sempat ngintip ke arah jendela, dia tuh melihat si Taylor ini lagi dansa sama jasadnya si Elena. Tapi dia tuh ketika ngeliat tuh nggak langsung ngeh kayak, oh itu Elena gitu. Enggak, dia tuh kayak mikirnya, oh itu mah dia lagi dansa sama orang gitu loh pada awalnya. Tapi saat dilihat-lihat lagi sama dia, diperhatiin terus kayak, kok tapi bentar, kok bentuk badannya ini nggak kayak badan manusia ya gitu kan, beda lah isi badan manusia sama badan si jasadnya Elena. Karena saudaranya Elena curiga gitu dengan kelakuannya si Taylor ini, akhirnya dia menelpon lah polisi. 911, what's your emergency? Gitu kan. Begitu dia telepon polisi, nggak lama polisi datang ke rumahnya Taylor, dia langsung digerebek gitu kan. Langsung kaget Taylor kayak, apa nih gitu, langsung terkejut, dan akhirnya barulah ketahuan ternyata ya bener yang dilihat mereka sendiri itu yang lagi sama Taylor itu ya jasadnya si Elena. Dan akhirnya setelah kelakuan Taylor yang di luar nalar manusia normal ini ketahuan, dia dibawalah ke kantor polisi. Nah, sedangkan jasadnya Elena itu dikembalikan ke pemakamannya. Ya iyalah, tangkap polisi, kriminal loh ini Taylor, kau nyolong jasad orang gitu kan, ilegal itu, gak boleh. Nah, kasusnya Taylor ini ya, kisah cintanya Taylor yang tidak sampai ini menyita perhatian media. Ya karena kan si Taylor ini kan sebenarnya pamor dia di sana itu kan lumayan terkenal gitu kan, dokter ahli, spesialis, dan juga keluarganya Elena ini juga keluarga kaya terpandang gitu loh. Ya jelas lah kayak wow gitu, media saja tercengang gitu melihat kelakuannya si Taylor. Malah sebagian orang menganggap kalau Taylor ini orangnya romantis ya gitu, melankolis gitu, kayak aduh kasihan ya Taylor gitu, kayak kisahnya tuh menyedihkan gitu. Hah? Gimana sih orang-orang ini? Ya oke lah kalau masalah itu mungkin kita kasihan, cuman pakai logikanya gitu loh. Itu dia tuh nyolong jasad orang gitu loh. Terus setelah kejadian itu bagaimana itu nasib si Taylor gitu kan? Dia sempat ditahan di kantor polisi dan juga diperiksa kejiwaannya. Dan ternyata ya memang Taylor ini mengidap penyakit mental yang namanya nekrofilik. Jadi ini tuh adalah penyakit mental di mana seseorang mencintai mayat, yang mana dia tuh tidak bisa membedakan mana yang nyata mana yang tidak gitu. Sebenarnya Taylor ini harus diadili, pantas diadili, karena dia itu kan mendapat tuduhan sebagai orang yang membongkar makam dan juga memindahkan jasad tanpa izin ya kan. Cuman nggak tahu kenapa pengadilan ini akhirnya memutuskan untuk membatalkan gugatannya, dan akhirnya ya dia dibebasin, nggak dipenjara. Setelah itu ya udah Taylor bebas dan dia hidup seperti biasa. Karena dia tidak bisa lagi hidup bersama jasadnya si Elena, kalian tahu apa yang dilakukan? Dia membuat patung seukuran Elena, dan patung itu dibuat bentuknya itu miripin kali sama si Elena. Dan patung itu untuk menemani Taylor selama sisa hidupnya. Ya udah, akhirnya Taylor pun selama sisa hidupnya dia hidup bersama si patungnya Elena itu sampai akhirnya dia meninggal. Dan kalian tahu posisi si Taylor meninggal itu saat dia tuh ditemukan di lantai 3 di rumahnya dalam keadaan dia itu sedang memeluk patungnya Elena. Ya udah, itu aja video hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu lah, biar kita saling kenal gitu kan. Aku kenal kalian, kalian kenal aku. Dan buat kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian juga supaya tahu channel ini gitu, ada nih, nyata nih channelnya gitu kan.
nggak halu gitu kayak si Taylor. Yaudah itu aja. Aduh, itu aja lah videonya. Terima kasih. Dadah.